melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Kidung Ranggalawe. Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara. Kerajaan ini berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Berkat Sumpah Palapa yang sangat terkenal dari patihnya, yakni Patih Majapahit. Kejayaan kerajaan Majapahit tidak lepas dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh raja pendiri kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya. Sebelum tegak berdirinya sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya gigih dalam bertarung melawan beberapa kerajaan yang berdiri pada masanya. Salah satu peperangan yang membuat berdiri kuatnya Majapahit adalah peperangan yang dilakukan oleh Raden Wijaya bersama Lembu Sora, Ranggalawe, dan Wiraraja dalam melawan kerajaan Daha. Menurut Wirawangsa tahun 1979 Pupuh 88 menyatakan bahwa Lembu Sora, Ranggalawe, dan Wiraraja sangat besar andilnya dalam menggempur Daha. Mereka bertiga tak bedanya benteng dan perisai bagi Raden Wijaya. Kesatria-kesatria yang tahu akan tugas dan menjunjung tinggi prasetyannya demi untuk negara junjungannya. Peranan tokoh Ranggalawe dalam Majapahit sangat besar, yakni membantu Raden Wijaya dalam mengibarkan kekuasaan Majapahit di bumi Nusantara. Berkat jasanya, Ranggalawe diangkat oleh Raden Wijaya menjadi Adipati Tuban. Tuban telah menjadi daerah bawahan dari kerajaan Majapahit. Pengangkatan Ranggalawe menjadi seorang adipati dirasa kurang cukup bagi yang berjasa besar dalam setiap peperangan-peperangan yang terjadi. Ranggalawe merasa pengangkatan Nambi menjadi seorang patih tidak setara dengan apa yang dilakukan olehnya. Juga Lembu Sora dan Wiraraja. Ranggalawe secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pengangkatan Nambi saat menjadi patih kerajaan Majapahit. Perang antara pasukan Tuban dan pasukan Majapahit tak dapat dihindari. Perang terjadi di Tambak Beras berdasarkan Wirawangsa tahun 1979 Pupuh 97. Peperangan tersebut menyebabkan kematian Ranggalawe di tangan Kebu Anabrang, dan Kebu Anabrang tewas terkena kerisnya sendiri. Menurut para raton, pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 Masehi, namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanagara naik tahta. Sedangkan menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanagara terjadi pada tahun 1309 Masehi. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1309 Masehi, bukan 1295 Masehi. Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada 1295 Masehi Jayanagara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanagara. Sementara itu, Negara Kertagama sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggalawe.
Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian, sehingga penulisnya Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Diceritakan dalam Kidung Ranggalawe, suatu hari Ranggalawe menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Oleh Mahapati yang licik, Nambi diberitahu bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebu Anabrang untuk menghukum Ranggalawe. Sementara itu, tentara Majapahit telah dipersiapkan untuk bergerak ke Tuban. Para simpatisan Ranggalawe yang bergerak ke Tuban menyeberangi sungai Tambak Beras. Banyak di antara mereka yang hanyut di bawah arus air yang tersusul oleh tentara Majapahit. Ranggalawe sendiri terlihat dalam peperangan melawan tentara Nambi. Ranggalawe berhasil menusuk kuda Nambi, namun Nambi lepas dari tikaman. Cepat-cepat lari ke arah sungai Tambak Beras bergabung dengan pasukan Majapahit. Menghadang Ranggalawe di tepi sungai Tambak Beras bersama kuda barunya merendam di dalam air untuk menyegarkan kembali badannya. Mendadak Ranggalawe yang mengendarai Nila Ambara menyambarnya. Kuda Nila Ambara kena tusuk tombak. Ranggalawe jatuh ke dalam air, namun berhasil memanjat karang. Mahisa Anabrang menariknya kembali ke dalam air. Terjadilah pergumulan antara Mahisa Anabrang dan Ranggalawe di dalam air. Dalam perkelahian sengit itu, Mahisa Anabrang berhasil mengepit leher Ranggalawe. Ranggalawe terengah-engah kehabisan tenaga. Dengan mudah Kebu Anabrang mengepitnya lagi di bawah ketiak Lembu Sora yang menyaksikan pergumulan itu dari dekat, menabuh belas kasihan kepada Ranggalawe. Ia turun ke dalam air untuk menusuk Anabrang dari belakang. Ranggalawe lepas dari kepitan namun telah lemas. Ranggalawe dan Anabrang mati bersama-sama dalam sungai Tambak Beras. Pembunuhan terhadap rekan sekubu inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembu Sora pada tahun 1300 Masehi. Isi dalam Kidung Ranggalawe adalah sebagai berikut. Kidung Ranggalawe, pasukan Majapahit kemudian mengepung tentara Tuban dari 3 jurusan, dari timur, barat, dan utara. Masing-masing pasukan di bawah pimpinan Mahisa Anabrang, Gagak Sarkara, dan Mayang Sekar. Pasukan yang menyerang dari jurusan timur di bawah pimpinan Mahisa Anabrang segera terlibat dalam pertempuran. Mahisa Anabrang kehilangan kudanya. Tentara Majapahit dipukul mundur. Mahisa Anabrang yang berhasil melepaskan diri dari maut menghadang Ranggalawe di tepi sungai Tambak Beras bersama kuda barunya merendam di dalam air untuk menyegarkan kembali badannya. Mendadak Ranggalawe yang mengendarai Nila Ambara menyambarnya. Kuda Nila Ambara kena tusuk tombak. Ranggalawe jatuh ke dalam air namun berhasil memanjat karang. Mahisa Anabrang menariknya kembali ke dalam air. Terjadilah pergumulan antara Mahisa Anabrang dan Ranggalawe di dalam air. Dalam perkelahian sengit itu, Mahisa Anabrang berhasil mengepit leher Ranggalawe. Ranggalawe terengah-engah kehabisan tenaga. Dengan mudah Kebu Anabrang mengepitnya lagi di bawah ketiak Lembu Sora yang menyaksikan pergumulan itu dari dekat, menabuh belas kasihan kepada Ranggalawe.
Ia turun ke dalam air untuk menusuk Anabrang dari belakang. Ranggalawe lepas dari kepitan namun telah lemas. Ranggalawe dan Anabrang mati bersama-sama dalam sungai tambak beras. Pembunuhan terhadap rekan sekubu inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembu Sora pada tahun 1300 Masehi.